Selamat datang Kawasaki di dunia elektrifikasi. Akhirnya Kawasaki Indonesia berkeputusan untuk menjual motor listrik. Dan mereka adalah pabrikan Jepang pertama yang memasarkan motor listrik dengan gaya sport. Ini adalah Ninja dan Z E1. Mereka sama-sama menggunakan motor listrik. Spesifikasinya mirip, tapi bentuknya yang satu fairing, yang satu naked. Bagaimana spesifikasinya, bagaimana desainnya, bagaimana performanya, kita akan bahas tuntas di video ini. Selamat datang di Autorider dan selamat menonton. Oke, kita akan lihat dulu bagian desainnya karena motor ini kalau Anda lihat secara sekilas Anda pasti kenal bahwa ini adalah Kawasaki dan ini adalah Ninja dan ini adalah Z. Jadi secara desain Kawasaki masih mempertahankan desain karakter khas mereka, sebuah Ninja dengan semua karakter fairing dan sampai buritannya ini adalah sebuah Ninja. Begitu juga dengan Kawasaki Z-nya ini juga bentuknya sama persis, terutama di bagian komstir ke belakang, tapi bedanya hanya di shroud dan fairing. Depannya juga lampunya yang pasti beda karena dia nempel di triple tree. Nah, secara desain memang motor ini langsung kelihatan bahwa ini adalah Ninja. Yang membuat mereka berbeda adalah skema warnanya, karena Kawasaki melaburkan skema warna elektrik Kawasaki di sini. Tetap ada hijau-hijaunya ya, tapi hijaunya sedikit berbeda karena hijaunya ya warnanya sedikit muda dan lebih lebih glitter gitu. Dipadu dengan warna abu-abu, grey atau kita bisa sebut silver kali ya. Sehingga membuat motor ini kelihatan jauh lebih futuristis dan jauh lebih hijau, lebih green karena walaupun mereka punya warna khas lime green, tapi greennya ini sedikit beda. Ini green elektrifikasi dari Kawasaki. Sekarang kita lihat secara bentuk si Kawasaki Ninja E1 ini disebutkan punya konstruksi sasis yang ditarik dari Kawasaki Ninja 400. Jadi secara konstruksi motor ini kokoh. Kalau kita lihat di depan dia pakai shock breaker teleskopik 41 mm. Jadi ke depan ini itu mirip banget sama Ninja 250. Padahal sebenarnya kedua motor ini itu disebutkan punya performa setara kira-kira kalau motor bensin itu kelasnya 125 cc. Nggak terlalu kenceng ya. Tapi ya mereka memang menyebutkan performanya kira-kira ada di situ. Nanti kita akan ngomongin performanya seperti apa. Sementara di depan ini kalau kita lihat ya, dia punya semua komponen kaki-kaki yang juga diambil dari Ninja. Peleknya juga, ini peleknya Ninja banget. Di belakang juga kelihatan, tapi kalau kita lihat ini dia punya komposisi ban yang mirip sama Ninja 250 SL. Di depan pakai pelek 17 kali 2,75 inch. Di belakang pakai pelek 17 kali 3,5 inch. Dan komposisi bannya juga mirip sama Ninja 250 SL sebenarnya. Jadi di depan ini pakai IRC Roadwinner. Ban depan ini punya ukuran diameternya 17 dengan lebar 100, profil 80. Sementara di belakang bannya juga tidak terlalu besar. Mungkin karena ini motor listrik ya, jadi dibuat seefisien mungkin, tapi tetap dengan kemampuan handling dan kenyamanan khas sebuah Ninja. Dia pakai ban juga mirip sama Kawasaki Ninja 250 SL. Dengan lebar 130, profil 70, ring 17, bannya juga IRC Roadwinner. Dari paduan ini, di depan ini juga pakai cakram yang juga mirip sama Ninja, dan dia juga sudah ABS depan dan belakang.
Jadi secara konstruksi untuk pengendalian motor ini pasti menyenangkan sesuai sama genre sportinya. Nah, lalu bagaimana dengan bodinya? Karena bodi motor listrik ini pasti beda sama motor bensin, terutama di bagian atas ini, dia sudah tidak punya tangki bensin lagi. Tangkinya jauh lebih slick menurut saya, jadi tidak terlalu tinggi naiknya ke atas karena ini adalah sebenarnya kompartemen untuk baterai. Jadi kalau ini dibuka, wah ini bukan tangki bensin lagi karena kalau kita lihat dia punya sepasang baterai ditaruh di dalamnya. Dan ini bisa menjadi kompartemen juga untuk membawa barang dengan kapasitas sekitar 5 liter. Jadi Anda bisa membawa mungkin jaket atau jas hujan di sini pada saat riding. Dan bisa juga dipakai untuk membawa charger portable-nya dia. Jadi ada semacam kotak di sini itu sama persis ukurannya dengan charger portable-nya. Dan Anda bisa membawa charger portable itu yang Anda dapat pada saat membeli motor ini. Tapi sayangnya kalau menurut kami ya, di sini dia tidak ada pengait untuk chargernya. Jadi kalau pada saat dibawa-bawa, teman-teman yang main motor listrik pasti sudah tahu, kalau tidak ada pengikatnya dia akan gelodakan di dalam sini. Jadi itu juga akan membuat chargernya sayang banget untuk dibawa-bawa yang ujung-ujungnya nanti jadi tidak durable. Jadi sebaiknya chargernya tinggal di rumah saja. Dan ini jadi bisa buat tempat naruh barang. Itu di depan. Lalu di belakang, kelihatan di bagian belakang ini dia punya desain yang sama juga antara Ninja E1 dan Z-E1 ini. Lampu belakangnya sama persis. Jadi di belakang ini ya Ninja 2,5 banget sih sebenarnya ya. Sementara di bawah kaki-kaki juga sama persis. Yang belum saya sebut tadi adalah shockbreaker belakang ini. Dia punya setelan beban 4 posisi di sini. Jadi bisa diputer-puter pakai spanner. Jadi bisa menyesuaikan sama berat Anda. Mau berat sendiri riding atau buat boncengan itu bisa di setel dari sini. Di bawah jok ini juga tersedia aksesori untuk onboard charger. Nah, di bawah jok ini ada soket untuk ngecas langsung baterainya di dalam sana. Dan ini aksesori, jadi Kawasaki tidak memberikan soket ini buat ada di motor, ini bisa dipasangkan pada saat Anda membeli motor ini, sayangnya belum ada harganya berapa. Lalu bagaimana dengan sistem charger dan sistem kelistrikan motor ini? Selain sistem kelistrikan motor listriknya tadi yang 50,4 volt, dia juga punya sistem kelistrikan untuk semua peranti kendaraan yang memang dibutuhkan. Jadi dia tetap pasti pakai sistem kelistrikan 12 volt untuk semua lampu-lampu, klakson maupun speedometer. Jadi ada aki yang ditanamkan di bawah jok ini. Akinya juga aki 12 volt, dia pakai 5 ampere, kira-kira setara dengan aki motor matic lah ya. Jadi walaupun dia pakai baterai yang cukup besar di tengah sini, dia tetap pakai aki untuk mengaktifkan semua kelistrikan standar sebuah sepeda motor. Sedikit berbeda dengan motor-motor listrik yang lain yang dia langsung pakai DC to DC converter untuk bisa menghidupkan semua kelistrikan ini. Jadi akinya juga pasti dicas dari baterai yang ada di sini. Mungkin juga ada DC to DC converternya hanya untuk ngecas aki, baru dari aki dipakai ke semua kelistrikan di motor ini. Urusan performa, Kawasaki menyebutkan kedua motor listrik baru mereka ini punya performa tarikan yang kira-kira mirip sama motor bensin atau ICE yang setara dengan 125 cc. Nah, komposisi performa itu didapatkan dari motor listrik yang ditanamkan secara mid drive di depan sini. Motornya punya rated output 5 kW dan dia punya tenaga maksimum, power maksimumnya adalah 9 kW. Dari situ dia bisa menghasilkan torsi maksimum 40,5 Nm. Nah, motor yang ditanamkan secara mid drive ini punya sistem pendingin udara, jadi belum ada radiator atau apapun di sini, maupun belum ada pendingin cairan juga untuk kontrolernya. Tapi dia ditanamkan di sini dan disupport oleh 2 baterai.
Baterainya ada di sini. Jadi baterainya itu punya spesifikasi 50,4 volt, 30 ampere hour, dan ditanamkan secara paralel. Jadi kalau kita ngecas baterainya, itu chargernya seperti ini. Ada 3 cara untuk ngecas baterainya. Yang 2 cara itu memang paling convenient adalah ngecas di rumah, di dalam rumah, langsung dicolok ke baterainya. Jadi kita coba lihat baterainya. Berat juga. Baterai ini beratnya 11 kilo dan soketnya ada di bawah sini. Jadi kalau mau ngecas, Anda bisa taruh saja chargernya dan baterainya seperti ini. Karena soketnya ada di bawah, jadi ngecasnya juga dari bawah. Seperti ini. Nah, pengecasan ini disebutkan dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 3,7 jam sampai 4 jam. Itu kalau dari kosong bener ya. Itu buat 1 baterai. Jadi kalau untuk 2 baterai tinggal dikali 2. Jadi total hampir sekitar 8 jam. Tapi kalau nggak kosong-kosong amat lah, katakanlah misalnya dari 20% sampai sekitar 80-85% itu hanya butuh sekitar 1,6 jam atau sampai 2 jam lah kira-kira sekitar itu ya. Itu buat 1 baterai. Jadi kalau 2 baterai dikali aja, 1 baterai sekitar 2 jam, berarti 2 baterai 4 jam. Nah, ada lagi sebenarnya 1 aksesori yang tidak tersedia di sini, tapi Anda juga akan dapat pada saat beli motor ini tuh ada dock charger. Nah, dock charger itu Anda bisa bawa baterainya 2, dua-duanya ditaruh di dock dan dicas pakai charger ini di samping. Itu kira-kira kalau 2 baterai ya seperti tadi. Misalnya baterainya masih ada 20%, pengen dicas sampai 80%, berarti butuh 1 baterai 2 jam, berarti 4 jam. 4 jam penuh, kira-kira gitu. Nah, baterainya ini disupport sama charger yang punya spesifikasi 8 ampere. Jadi pada saat Anda colok ke rumah itu daya yang terpakai di rumah itu sekitar 1700 watt. Jadi Anda harus menyediakan daya segitu hanya untuk mengecas motor ini. Harus lega 1700 watt. Nah, setelah ngecas, daya baterai akan kelihatan di sini. Ini ada tampilan digitalnya ya. Baterainya sekarang ini 67%. Kalau sudah dicas, tinggal balikin lagi ke sini. Terus ditutup deh. Nah, untuk ngecas, pada saat Anda setelah pakai motor, disarankan sama Kawasaki untuk begitu sampai pengen ngecas, tidak langsung mencabut baterai ini dari kompartemennya, nunggu sekitar 15 menit setelah pemakaian baru dicabut, karena mereka masih berkomunikasi, masih ada arus yang terjadi di situ, jadi supaya tidak konslet atau short circuit, lebih baik ditunggu dulu 15 menit supaya aman untuk mencabutnya dan dibawa ke rumah. Nah, yang asik lagi, itu Anda bisa mengecas kalau misalnya ada garasi, itu Anda bisa ngecas di garasi dan membeli onboard charger yang bisa dipasang di bawah jok ini. Lebih simple, nggak perlu angkat-angkat baterai. Lalu, mesin listrik mid drive tadi disalurkan ke roda belakang dengan rantai. Jadi motor ini simple banget, hanya benar-benar mengganti posisi mesin bensin yang sejatinya ada di sini dengan radiator dan semua kebutuhan dia. Tangki bensin dihilangkan menjadi 1 kompartemen baterai, diganti dengan motor mid drive yang digunakan dengan penggerak rantai. Jadi motornya masih Ninja, masih Z, tapi sekarang dia berpenggerak dan menggunakan mesin listrik. Nah, itu tadi spesifikasi teknis mengenai mesin listriknya, baterainya, dan penggerak dan segala macamnya. Sekarang bagaimana dengan rasanya? Pengen tahu kan? Sayangnya kita belum boleh untuk mencoba motor ini keluar. Tapi setidaknya kita bisa merasakan sedikit lah ya, impresi duduk di atas Ninja EV ini. Dia, yang saya bilang tadi, tangkinya trepes. Jadi kalau duduk di sini berasanya kayak duduk di atas Ninja 2 tak sebenarnya ya. Tapi fairingnya gendut kayak Ninja 2,5. Dan asiknya, ini motor sport ini adalah
satu-satunya motorsport di Indonesia yang nggak punya suara dan nggak punya panas karena mesinnya elektrik. Dan asiknya karena dia listrik, dia naik motornya juga jadi kayak motor listrik, nggak perlu kopling lagi karena nggak ada kopling di sini. Tapi dia tetap pakai rem depan ada di sebelah kanan dan rem belakangnya ada pedal di sebelah kiri. Jadi kaki dan tangan kiri Anda nganggur selama perjalanan. Mirip seperti waktu itu kita pakai Energica, nggak ada kopling, nggak ada tuas persneling. Nah, dia punya beberapa riding mode di sini, kita lihat satu-satu ya. Menghidupkannya, semua layarnya sudah berwarna, TFT 4,2 inch, dan dia sudah punya koneksi dengan handphone, dengan aplikasi Radiology, dan di depan sini kelihatan banyak banget tampilannya, ada indikator baterai kiri dan kanan, terus ini suhu dari mesin, terus ada di bawah ada jam, ada range, ada trip meter. Range-nya ini range berapa kilometer dengan baterai yang tersisa ya. Lalu ada mode, ada road, ada eco. Nah, di eco sama road ini disebutkan sama Kawasaki untuk road itu punya jarak tempuh sekitar 72 km. Ingat ya, 72 km. Tapi itu dengan ketentuan tanpa menggunakan e-bus. Nah, e-busnya ada di sini. Jadi motor ini punya e-bus, dia menentukan tarikan dan bisa menentukan kecepatan tertinggi. Nah, asiknya nih, untuk eco itu kecepatan maksimum yang bisa diraih itu 64 km per jam. Lalu untuk road itu maksimum kecepatannya 88 km per jam. Tapi dengan e-bus ini dia bisa naik menjadi di eco itu kecepatan maksimum jadi 75, jadi naik dari 60-an tadi ke 75. Untuk yang road itu naik dari 88 jadi 105 km per jam. Maksimum speednya ya. Itu buat yang Ninja, kalau yang buat yang ZI-1 itu sedikit lebih rendah kecepatan maksimumnya. Nah, lalu di sini e-busnya itu juga bisa dipakai hanya 15 detik. Jadi pada saat open throttle, e-bus dipencet sekali, dia otomatis akan nge-boost seperti itu. Coba kita lihat ya. Kita hidupkan dulu sistemnya. Nah, ini udah ready. Nah, digas sudah mau maju. Jadi e-busnya ini pada saat ditekan, dia otomatis akan aktif selama 15 detik. Dia akan dari penuh terus habis selama 15 detik. Tapi kalau pada saat e-bus ini nyala, terus Anda tutup gas, jadi e-busnya otomatis jadi nonaktif juga. Nah, dari e-bus dipakai sampai ke e-bus berikutnya, Anda perlu waktu sekitar 15 menit supaya e-busnya bisa dipakai lagi. Jadi habis pakai e-bus, 15 menit lagi baru bisa pakai. Tapi itu bergantung dari kondisi baterai sama sudah berapa lama Anda berjalan. Jadi kira-kira gitu aja, fiturnya nggak terlalu banyak yang bisa dimainkan di sini. Jadi mungkin ada average dan segala macam ya. Average-nya ini bukan average bahan bakar, tapi lebih ke kilowatt per kilometer nih. Trip A, trip B, odometer seperti biasa. Lalu ada yang menarik lagi nih di sebelah kiri, dia punya fitur walk. Nah, fitur walk ini kalau di road ya, kita pencet yang lama, dia otomatis jadi walk mode. Nah, walk mode ini bisa maju atau mundur. Nah, lucunya gini nih. Kalau maju di fitur walk mode ini fitur ini buat membantu Anda parkir. Misalnya keluar dari parkiran biar nggak dorong-dorong, ya kan, dorong motor. Sebenarnya motor ini enteng sih, cuma 140 kg. Tapi pada saat mundur kan lumayan ya buat dorong-dorong ya. Jadi ini kalau di gas dia akan maju, tapi pelan. Paling di bawah 4 km per jam. Tapi kalau Anda mau mundur, ini kan gas seperti ini ya. Kalau ini dimajuin gini, motornya mundur. Lucu ya. Jadi bisa maju, bisa mundur. Ayo. Jadi hanya buat membantu Anda keluar dari parkiran, ini namanya walk mode. Jadi nggak perlu dorong-dorong lagi seperti ini. Fiturnya itu, jadi ada e-boost, ada walk mode, ada modenya. Kalau mau dikembaliin lagi,
pencet yang lama, walk mode-nya jadi balik lagi ke mode atau mau pakai eco atau pakai. Sekarang kita cobain duduk di atasnya. Ini posisi duduk saya di Z E1. Dia sebenarnya mirip banget sama Ninja 250 SL zaman dulu ya. Yang udah nggak dijual lagi sama Kawasaki. Dan motor ini punya berat 135 kg. Dia posisi kakinya rendah sekali sebenarnya joknya, jadi saya menekuk sekali di sini. Dan posisi duduknya harusnya sama dengan yang Ninja, tapi bedanya stangnya telanjang dan posisi duduk sedikit lebih tegak untuk yang Z ini. Kalau dihidupin, dia posisi lampunya segala macam semua sudah LED, berikut juga dengan lampu sennya, depan dan belakang serupa, begitu juga dengan lampu rem, semua sudah full LED. Sementara untuk Ninja, dia posisi duduknya sedikit lebih menunduk dibanding yang Z. Jadi ya ini karena gayanya jauh lebih sporty ya. Begitu juga dengan lampu-lampu, semua sudah full LED, baik lampu dekat, lampu jauh, ada dim juga. Dan lampu sen juga semua sudah LED di sini. Belakang juga LED, begitu juga dengan lampu rem. Jadi harusnya menjadi suatu sensasi berkendara yang baru, karena era elektrifikasi memang pasti akan datang ke Indonesia, dan ternyata Kawasaki memutuskan untuk datang duluan dengan model sport mereka. Gimana menurut Anda? Apakah motor ini layak untuk dibeli? Apakah harganya cukup pantas untuk sebuah motor listrik? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah share video ini ke teman-teman Anda, dan juga silakan subscribe ke Autorider jika Anda belum. Main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan follow kami di sosial media Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video-video kami yang lain. Bye-bye.